Ya, mari kita lanjutkan. Nah, tentu saja ketika kita mau membuat sebuah aplikasi, kita tidak cuma pengen menulis di pojok kiri atas doang kan. Nah, itulah nanti yang bisa dilakukan oleh layout. Jadi selain basic widget, itu kita punya layouting widget, dimana ada ada beberapa sebenarnya. Yang muncul di sini cuma 1, 2, 3, 4, tapi kita akan cover lebih dari itu. Seperti halnya di sini cuma ditampilkan teks, tapi kita cover juga icon dan image. Oke. Pertama, kita pengen memanipulasi letak dari image kita. Misalkan kita pengen dia berada di tengah-tengah layar. Nah, itu kita bisa menggunakan salah satu simple layouting widget yang namanya center. Oke, ini kita cut dulu, lalu kita beri child dari center atau widget di dalam center itu dengan image yang tadi. Coba kita simpan. Ya, maka aplikasi kita akan berada di tengah-tengah layar. Ya, tengah-tengah dari sini sampai ke bawah lah, bukan dari sini. Dari di bodinya, tengah-tengah di dalam body. Seperti itu. Jadi kita bisa memanipulasi atau melakukan layouting terhadap basic widget. Kita bisa memanipulasi posisi dari basic widget, apakah itu berada di mana. Salah satu yang sederhana itu adalah center. Basic layouting atau layouting yang sederhana itu ada center, menempatkan widget di tengah-tengah, bukan layar sih, tengah-tengah parent, tengah-tengah ya. Sementara layar dulu nggak apa-apa, tapi lebih dari sekedar itu ya, nanti akan kita bahas. Tapi pada kasus ini dia berada di tengah-tengah body. Oke. Jadi kita punya center yang bisa kita gunakan untuk menampilkan widget di tengah-tengah body. Nah, karena ini sangat simple, sederhana, dia tidak mempunyai yang namanya tidak terlalu mempunyai istilahnya parameter atau option. Ini juga jarang kita gunakan, tapi bisa. Ya. Oke. Saya juga jarang menggunakan ini sebenarnya, width factor. Jadi seperti yang Anda lihat, 1 sampai 3 itu lokasinya kelihatan sangat jauh.
kelihatannya sudah di tengah. Lebih dari 4 dia tidak berpindah dari sini. Ya mungkin kalau dibutuhkan. Demikian juga tentang Hague factor. Oh, ini tidak full ke atas ya. Oh iya, karena dia kan 100 kali 100 tadi ya. Mungkin bisa kita ganti fill dulu ya, biar lebih kelihatan ini nempel di atas. Seperdua bagian mungkin. Sorry ya, belum. Sepertinya 8. Sepertinya 8 ya. Asal diketahui saja bahwa di sini ada Hague factor yang kalau width-nya itu 1 sampai 4, height-nya itu 1 sampai 8, selebihnya enggak berpengaruh apa-apa. Mungkin kalau mau tahu apa itu bisa dibaca nanti di widget intro, tapi saya jarang menggunakan itu, jadi belum terlalu memperdalam juga tentang Hague factor, width factor sama height factor. Yang penting diketahui bahwa kita dengan center itu bisa meletakkan widget di tengah-tengah body seperti itu. Tapi saya pengennya di sini misalkan, atau justru di bawah sini. Kalau center itu tentu saja tidak bisa kita manipulasi. Atau sebentar. Sementara sampai sini silahkan di commit dan di push. Jangan lupa setiap video kemungkinan lebih dari satu commit dan push. Dari sana kan kelihatan Anda mengerjakan ini apa enggak. Oke. Berikutnya, pengennya itu misalkan tidak tepat di tengah, tapi kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, atau kanan atas, atau kiri atas, tengah-tengah. Kalau yang di sini mungkin dengan memanfaatkan width factor dan 2 misalkan, dan Hague factor 4 misalkan, itu bisa menggeser ke arah kiri atas. Tapi bagaimana dengan kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah? Itu nggak bisa kita lakukan karena apa, ini bisa di kanan bawah, mentok center. Jadi 8 plus itu dia mentok di senternya, sehingga kita tidak bisa membawa ke kiri bawah ataupun kanan bawah. Ini pun width faktornya juga senternya itu mentok di tengah, sehingga nggak bisa dibawa lebih ke kanan. Lalu bagaimana kalau kita memerlukan dia berada di kanan? Ada simple layout widget yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan itu. Itu namanya align. Kita ganti align. Nah, di sini kalau align itu dia tidak serta-merta berada di posisi yang kita butuhkan. Align pertama dia langsung center. Good. Oke, tapi kalau kita mau menggeser ini kanan, kiri, atas, bawah, dan lain sebagainya, kita bisa kasih opsi namanya alignment.
dan alignment dot top right, kanan atas. Ya, dia akan berpindah ke kanan atas. Simsalabim abrakadabra. Atau bottom center, bawah dan tengah, atau bottom right, bawah kanan, atau bottom left, bawah kiri, top center, center right, center right, center left, ya. Ada beberapa kombinasi, atau kalau sama kayak center tadi ya center sama dengan tengah. Ada beberapa kombinasi yang bisa kita gunakan. Center untuk tengah-tengah seperti sekarang, center left, di secara vertikal dia center dan secara horizontal dia berada di left. Center right secara vertikal dia berada di center, secara horizontal dia berada di kanan. Kebalikannya, secara horizontal berada di top center, berarti secara horizontal dia berada di center. Ya, ini ada beberapa yang bisa Anda coba-coba dimanfaatkan untuk meletakkan widgetnya di mana. Gitu. Belum saya simpan. Command S, Control S atau Command S itu akan membuat dia hot reload dia. Oke. Tapi gimana kalau saya pengennya tengah-tengah, Pak, di sini misalkan? Itu bisa kita lakukan juga. Ini untuk memudahkan kita mengakses tanpa perlu menghafal koordinat aksis dari layar. Tapi kalau kita pengen yang custom, kita bisa menggunakan koordinat aksis X dan Y. Jadi X-nya misalkan kita beri 1, Y-nya kita beri 1, maka dia akan berada di kanan. Jadi ini adalah 1,1. Lalu kalau 0,0 di mana? 0,0 adalah center. Berarti di sini adalah 1,1, 0,0, minus 1, minus 1. Kayaknya minus 1, minus 1. Ya, di atas. Kemudian minus 1,1 berarti harusnya di kiri bawah. Ya, kiri bawah. 1, minus 1 berarti di kanan atas. Ya. Jadi kalau tadinya mau di sini, berarti secara horizontal itu 0 dulu, secara vertikal 0, dia ada di sini. Kita pengen ke sini, berarti X aksisnya harus bertambah, Y aksisnya juga bertambah, tapi di bawah 1, karena kalau 1 di sini kan di cuman sedikit, misalkan 0,2 gitu. Ya, geser dikit ke kanan, ke bawahnya sudah, ke kanannya kurang gitu, misalkan ya boleh saja 0,4 atau 0,5. Gak terlalu kelihatan ya. 0,5. Ya, ini lebih ke bawah lagi, terlalu ke bawah, tinggiin dikit, 0,4.
ya gitu. Silahkan di coba-cobakan, diberi nilai antara -1 sampai 1. Jadi antara -1 sampai 1 itu akan berada di sini. Gimana kalau dikasih 4? Saya juga belum tahu sih. Ya, dia akan berada di luar layar. Kalau di luar itu berarti dia akan berada di luar layar, dan buat apa kita bikin widgetnya kalau mau di luar layar? Mungkin suatu saat Anda akan membutuhkan itu untuk animasi misalnya, tapi secara umum jarang digunakan. Manfaatkan animasi yang sudah ada. Oke, kira-kira seperti itu tentang align. Dimana align dia menerima alignment. Alignment ini menentukan koordinat aksis dari widget yang mau kita tampilkan. Jadi kalau yang kelihatan itu dari -1 sampai 1, di luar itu dia tidak kelihatan di layar. Mungkin mau digunakan untuk animasi muncul masuknya image gitu bisa juga, tapi itu tidak kita cover sekarang. Mungkin kalau punya kesempatan di kemudian hari bisa kita cover. Oke, kalau align itu menempatkan widget sesuai pada koordinat aksis yang ditentukan oleh alignment. Jadi di alignment ya. Seperti itu. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, bisa disiapkan pertanyaannya dan ditanyakan di forum atau di forum e-learning atau di grup. Silahkan, tidak harus menunggu jam kuliah, bisa ditanyakan kapan saja. Nanti kalau saya sudah sempat ngecek akan saya balas. Oke, sampai di sini untuk alignment. Mungkin bisa coba di push dan di di commit dan di push ke GitLab. Oke, seperti itu untuk alignment. Untuk align, selain alignment, misalkan kita tahu, saya nggak perlu sejauh itu Pak, cuman mau jarak dari dari atas itu 10 pixel dan dari kanan 16 pixel gitu aja, gak usah butuh sampai harus ngitung aksisnya gitu. Malah bingung ngitung aksisnya gitu misalkan. Itu bisa juga kita punya widget, layout widget sederhana masih yang bernama padding. Fungsinya memberi jarak kepada widget. Oke, misalkan kita kembalikan dulu, kita kasih padding langsung saja. Dia error. Kenapa? Karena padding itu butuh padding. Padding itu butuh padding. Gitulah. Oke. Gini dulu aja. Nah, di sini kan kiri atas saya nggak butuh sampai harus ngitung aksis Pak, cuman butuh jarak
dari atas 10 pixel, dari kiri itu 16 pixel aja, kan daripada nyoba-nyoba 0,2 0,6 minus 0, berapa gitu, biar nggak pusing gimana. Nah, caranya kita bisa menggunakan yang namanya padding. Kita buat paddingnya, ini di-cut dulu lagi. Padding, nanti kita isi childnya, kita isi yang tadi. Nah, bagian padding itu dia menerima yang namanya edge inset. Edge inset itu ada beberapa factory, all misalkan 16 pixel. Nah, ini akan memberi jarak di kiri, kanan, atas, bawah sebanyak 16 pixel sekaligus. Mungkin bisa kita simpan. Nah, ini akan kelihatan dia ada jarak 16 dan di sini 16 juga. Tapi kan tadi maunya atas 10, kanan kiri 16 gitu. Oke. Selain yang all, ada yang namanya symmetric, dimana di sini ada sisi horizontal dan sisi vertikal. Jadi ini akan memberi jarak dari sisi horizontal kiri dan kanan secara simetris. Kemudian vertikal akan memberi jarak atas dan bawah secara simetris juga. Tadi maunya ini 16 ya. Kiri 16, atas 10. Ya. Ini tadi lebih dekat daripada dengan ini. Sana kita bisa mengatur tampilan dari atau jarak dari widget kita dengan menggunakan padding. Tapi ini juga masih memberi tambahan, di sini juga diberi jarak, sini juga diberi jarak. Terkadang kita tidak ingin kiri dan kanannya sama, tapi cuma kiri saja dan atas saja. Nah, itu kita juga bisa ganti dengan menggunakan factory yang lain, yaitu only. Ini bisa kita ganti dengan left dan ini dengan top. Maka dia hanya memberi jarak di kiri dan atas. Kanan dan bawah tidak akan diberi jarak. Tapi di contoh ini tidak terlalu kelihatan karena di kanan dan di bawahnya tidak ada apa-apa. Seperti itu. Oke. Nah, jika Anda pengen memberi jarak, hanya memberi jarak, tidak perlu tahu atau menghitung aksisnya 0, berapa dan koma 0, berapa untuk meletakkan widget Anda cuma butuh jarak. Itu misalkan Anda bisa menggunakan padding. Dengan padding kita bisa memberi jarak atas, kiri, kanan, dan bawah dari widget gitu. Apakah itu only, jadi di set satu persatu, ini juga bisa. Misalkan mau dikombinasi nih, kiri 16 tapi kanan cuma 8, topnya 10 tapi bottomnya maunya 24 gitu. Bisa. Nah, sayangnya tadi sekali lagi di sini nggak kelihatan karena nggak ada apa-apa di kanan dan di kirinya. Gitu ya. Atau kalau mau yang simetris, left right sama, daripada menulis seperti ini, left right-nya adalah horizontal, top bottomnya adalah vertikal, akan lebih efisien kalau kita menuliskan
simetrik, dan ini kasih horizontal, digabung menjadi satu. Ini vertikal, digabung menjadi satu ya. Atau kalau mau semuanya 16 itu akan lebih efektif, efisien lagi pakai all 16 ya, kira-kira seperti itu. Itu untuk widget. Jika ada yang mengganjal atau mau Anda tanyakan, silahkan disiapkan pertanyaannya dan ditanyakan di forum diskusi di e-learning atau di grup chat. Oke, untuk widget. Untuk padding silahkan commit dan di push ke GitLab. Silakan. Oke, kalau Anda masih butuh waktu, silahkan di pause dulu. Kita akan melanjutkan ke berikutnya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kita bisa meletakkan widget di manapun di bagian layar dengan menggunakan align, dan juga memberi jarak dengan menggunakan padding. Bagaimana kalau kita pengen di kanan bawah tapi ada jarak dari layar? Itu bisa kita lakukan dengan mengkombinasikan align dan padding. Jadi kita gunakan align untuk meletakkan di kanan bawah, lalu gunakan padding untuk memberi jarak pada widget di kanan bawah. Kita coba saja. Pertama, kita gunakan align dulu. Typo. Kalau alignment itu bukan edge inset tapi alignment. Kita pengen kanan bawah ya. Bottom right. Ya, sudah di kanan bawah. Dan ini karena ukuran layarnya yang melengkung kok jadi aneh ya. Bisa dikasih jarak nggak biar gambarnya tetap bagus kelihatannya gitu misalkan. Bisa kita menggunakan align dikombinasikan dengan padding. Nah, di sini child dari align bukan image network nantinya, tapi kita kasih padding. Edge inset all 16 misalkan. Childnya kita paste yang tadi, tinggal dirapikan. Oke. Nah, dia sudah ada jarak 16 dari kanan dan dari bawah. Kita lihat karena all dia, maka kiri kanan atas bawah itu jaraknya akan sama 16 pixel. Kalau mau kombinasi yang berbeda bisa pakai simetrik seperti tadi. Untuk yang vertikal dan horizontalnya berbeda, 16 vertikalnya 24 gitu misalkan, karena ini kelihatan terlalu mepet juga dengan ini. Kita kasih jarak yang agak jauh ya. Masih terlalu mepet misalkan,
Ya sudah, kita kasih jarak 24 dari horizontal dan 32 misalkan dari vertikal. Ya, ini nambah jarak, ini nambah jarak, gitu ya. Jadi ini tetap bisa kita kombinasikan karena padding maupun align itu adalah widget juga, sehingga mereka bisa dijadikan child dari widget yang lain. Oke, jadi kombinasi layout widget, basic layout widget ataupun nanti layouting yang lebih kompleks itu bisa dilakukan. Tidak hanya childnya harus basic widget, tidak. Custom widget pun nanti bisa diletakkan sebagai body dari scaffold, child dari align misalkan, child dari padding misalkan, atau sejenisnya. Itu bisa kita lakukan. Oke. Jika ada pertanyaan bisa ditulis dan disiapkan lalu ditanyakan di forum diskusi di e-learning atau di grup chat. Oke, ini silahkan di commit dan di push ke GitLab. Oke, jika Anda butuh waktu tambahan, silahkan di pause dulu dan dilanjutkan ketika sudah siap. Di sini kita akan langsung melanjutkan atau oke, dilihat dari waktunya sudah hampir 33 menit. Mungkin untuk part 2 sekian dulu. Untuk berikutnya kita akan membahas kontainer widget layout yang lebih kompleks serta layouting beberapa widget sekaligus. Oke, sekian untuk materi yang part 2. Kita lanjut nanti di part 3.